Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fatia Sawanafila, mahasiswa semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Pendidikan. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan dua media teknologi, ada Prezi dan WordWall. Prezi yang saya manfaatkan untuk menyampaikan materi secara interaktif dan menarik. Adapun WordWall yang saya gunakan sebagai media evaluasi atau penilaian dengan aktivitas yang menyenangkan. Yuk ikuti pembelajarannya sampai akhir. Baik, kita langsung masuk ke materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang puasa. Puasa dalam istilah Arab disebut saum, yang artinya menahan atau mencegah. Secara syariat, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan disertai niat, serta memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Adapun syarat sah puasa itu ada 4, Islam, yang kedua ada mumayyiz, yang berarti mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun syarat wajib berpuasa itu ada 6, Islam, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, baligh, mampu, dan menetap. Rukun puasa itu ada 2, yang pertama ada niat puasa, yang merupakan kesengajaan dalam hati untuk melaksanakan puasa dan meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu yang kedua ada meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum. Nah, selanjutnya ada amalan sunnah dalam puasa. Ada makan sahur, yang kedua mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Jadi setelah waktu maghrib tiba, disunahkan untuk berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Langsung disegerakan untuk berbuka, jangan dientar-entarin gitu. Membaca doa ketika berpuasa, ketika berbuka puasa, memberikan iftar. Jadi hendaknya kita berusaha untuk selalu memberikan iftar atau bahan untuk berbuka puasa bagi mereka yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. Dan juga meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya. Itu termasuk sunah-sunah puasa. Selanjutnya ada hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Nah, ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa, antara lain yang pertama ada berkumur-kumur, menyikat gigi setelah tergelincirnya matahari, mencicipi makanan meskipun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, berbekam atau disuntik, dan yang terakhir sengaja melambatkan berbuka padahal waktunya sudah tiba. Kan tadi kan sunah-sunahnya itu menyegerakan untuk berbuka. Nah, kalau kita dientar-entarin itu malah bisa jadi makruh. Yang selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ada makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua ada murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Yang ketiga ada muntah dengan sengaja. Yang keempat bersetubuh di siang hari. Lalu ada merubah niat puasa. Keluar darah haid atau nifas itu juga merupakan hal-hal yang membatalkan puasa. Keluar air mani yang disengaja itu pun juga membatalkan puasa loh teman-teman. Lalu ada hilangnya akal. Nah, selanjutnya ada macam-macam puasa nih. Macam-macam puasa itu ada 4. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Puasa wajib itu puasa yang diwajibkan oleh Allah seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarot, di mana setiap muslim yang memenuhi syarat harus melaksanakannya. Nah, puasa Ramadan itu puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan.
Nah, puasa Ramadan ini juga punya amalan sunnah seperti sholat tarawih. Nah, jika kita memiliki kelebihan rezeki, sedekahkanlah kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk buka bersama. Itu termasuk amalan-amalan sunnah pada bulan puasa pada bulan Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Quran dan iktikaf. Lalu puasa nazar itu menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi, puasa nazar itu adalah puasa yang dikerjakan sebagai bentuk janji kepada Allah atas terkabulnya hajat atau keinginan. Yang ketiga ada puasa kafarat. Jadi, puasa kafarat ini termasuk puasa wajib. Kafarat ini menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Nah, dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu yang jika kita laksanakan mendapatkan pahala seperti puasa apa aja, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa Arafah. Ada lagi puasa Daud. Puasa Daud itu puasa berselang. Jadi misal Senin berpuasa, Selasa tidak, Rabu berpuasa, Kamis tidak, Jumat berpuasa seperti itu, selang-seling. Ada puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Muharram, puasa Ayamul Bid, dan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Selanjutnya ada puasa haram. Puasa haram itu puasa yang dilarang. Dan jika dilakukan akan berdosa, seperti apa aja, seperti puasa pada hari raya atau hari raya tasyrik, puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Syak, dan puasa bagi wanita yang sedang haid dan atau nifas. Selanjutnya ada puasa makruh. Puasa makruh itu yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Seperti apa aja? Seperti puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya itu telah berpuasa. Yang kedua, puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Di puasa ini mulai pada tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Tapi apabila puasa bulan Sya'ban penuh, justru hukumnya sunnah bukan makruh. Selanjutnya hikmah puasa. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan lapar atau haus, tapi juga melatih kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, membantu individu untuk mematuhi waktu dan rutinitas. Lalu meningkatkan kepedulian sosial. Nah, melalui puasa, seseorang dapat merasakan kondisi orang-orang yang kurang mampu, meningkatkan empati dan solidaritas sosial. Yang terakhir, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Nah, puasa merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah, memperkuat hubungan spiritual, dan juga meningkatkan keimanan. Oke, jadi kesimpulan dari secara keseluruhan, yaitu puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi merupakan ibadah yang mendidik kita untuk lebih disiplin, peduli kepada sesama, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui puasa kita dapat merasakan nikmatnya berbagi dan memahami kesulitan orang lain, serta memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta. Baik, untuk tampilan virtualnya seperti ini. Saya share screen dulu. Jadi sifatnya spin ya. Dan nanti yang keluar pilihan. Nah, ini siswa tersebut diharap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di virtual ini. Nah, jadi itu media yang saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan menambah semangat bagi kita semua dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.